Pagi yang cerah, mentari menyalakan sinarnya dengan gagah. Terdengar riuh nelayan yang bersiap mengarungi samudera. Disinilah aku kembali, tempat yang penuh nostalgia, menenangkan, sekaligus menakutkan. Mataku terpaku pada sebuah pelang, tulisan besar yang tertera jelas di depan mata. Membuat berbagai pemikiran di kepalaku berkecamuk, bukan sekedar papan, tapi simbol kegelisahan yang membayangi masyarakat pesisir. Seandainya bencana itu benar-benar datang, kemana kaki ini harus berlari? Aku mulai mencari jawaban dari berbagai pertanyaan di kepalaku. Aku menelusuri jalanan, mencari titik terang atas semua pertanyaanku. Rambu evakuasi terlihat. Apakah nanti saat bencana benar-benar terjadi, warga akan mengetahui letak rambu itu dan tidak kebingungan? Aku mulai menggali, membaca artikel, meneliti jurnal. Tapi, kurasa teori tak akan cukup. Aku harus mendengar langsung suara mereka. Suara yang hidup berdampingan dengan laut setiap hari. Aku mulai bertukar cerita dengan seorang pedagang pantai yang sedang berjualan. Hingga inilah harapan Pak Heri kepadaku. Kalau bisa mau bikin peta evakuasi digital, Neng. Pak Heri banyak memberikan saran serta masukan yang dapat membantuku dalam menemukan solusinya. Lalu, aku mencari informasi kembali dan akhirnya bertemu nelayan yang pernah mengalami kejadian menyeramkan itu secara langsung. Kalau terjadi bencana tsunami seperti itu, apa sih Pak yang paling Bapak butuhin? Kalau saya mah Neng ya kerja juga tiap hari di tengah laut. Mungkin saya butuhin sih informasi yang cepat. Sama kalau bisa sih ada bantuan dari pemerintah. Kalau biar lebih mudah sih mungkin lewat HP kali ya. Selanjutnya, aku kembali melakukan observasi dan seorang mahasiswi memberikanku saran untuk Tapi Kak, saya saja remaja masih kesulitan untuk cari informasi terkini tentang bencana. Saran saya sih, Kak bisa nih bikin aplikasi yang bisa update tentang informasi terkini, jadi nggak kesulitan lagi deh. Indonesia sendiri sudah mencatat lebih dari 200 kali tsunami sepanjang sejarah. Data itu menegaskan waktu adalah yang. Apakah aku mampu membuat sesuatu yang berguna? Namun, tekadku bulat. Aku harus mencoba. Waktu demi waktu, aku habiskan merancang portal, menyusun fitur demi fitur, menggabungkan harapan dengan teknologi. Akhirnya, lahirlah sebuah aplikasi yang bukan sekedar alat, tapi cahaya baru bagi masyarakat pesisir. Di dalamnya, pengguna dapat mendaftar dan menjelajahi 4 layanan utama. Semua dalam genggaman, semua demi keselamatan. Dan akhirnya aplikasi ini berhasil dibuat. Terdapat 4 layanan yang berada dalam aplikasi ini. Yang pertama, peta evakuasi digital. Yang kedua, informasi terkini. Dan yang ketiga, layanan darurat terhubung pemerintah. Dan juga yang terakhir, bantuan psikologis bagi para korban. Saya harap semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi setiap warga pesisir pantai. Aku tersadar bahwa langkah kecil ini dibutuhkan. Ternyata, teknologi bisa menjadi penyelamat. Untuk masyarakat pesisir, inovasi ini aku persembahkan. Dari aku yang mengharapkan perubahan.